إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Demikian pula kalau misalnya dia baca bismillah ketika dia makan, maka seakan-akan ya memohon pertolongan dengan seluruh nama-nama Allah. Dan ini dari hal yang sangat baik bagi seorang hamba, membawa manfaat dan kebaikan untuknya di setiap perkara yang dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah lafzul jalalah, lafaz keagungan yang digunakan untuk Allah yang menciptakan kita. Asal kata Allah ya bermana al-ma'luh, bermana yang diibadahi. Yang diibadahi disertai dengan pengagungan, disertai dengan pembesaran, disertai dengan kecintaan kepadanya. Ya. Itu makna Allah. Dan nama ini adalah nama dari Asmaul Husna yang paling agung. Ar-Rahman artinya maha merahmati. Ar-Rahim juga artinya maha merahmati. Cuman orang Indonesia biasanya menerjemahnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Sama saja sebenarnya. Pengasih dia pula penyayang. Penyayang adalah orang yang mengasihi. Ya. Dan memang asal kata dua nama ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya dari kata rahmat. Dari kata rahmat. Tapi cakupan makna Ar-Rahman, rahmat yang terkandung di dalamnya itu lebih luas. Lebih luas. Adapun Ar-Rahim, ini adalah rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Keberadaan makhluk ini, langit dan bumi, diciptakannya jin dan manusia, yang mukmin maupun kafirnya, semuanya karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, semuanya mendapatkan rezeki. Ya, semuanya karena rahmat Allah. Jadi Ar-Rahman ini mencakup rahmat yang luas. Karena itu kalau kita cermati surah Ar-Rahman, maka tampak sekali kandungan dari nama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, ini penggunaannya untuk orang-orang yang beriman. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah terhadap kaum mukminin rahima, maha merahmati. Maha merahmati. Iya. Nah, ini Asmaul Husna, nama-nama Allah yang Maha Husna adalah sebuah pembahasan yang sangat indah bagi seorang hamba. Dan saya anjurkan setiap muslim dan muslimah mendalami makna-makna
dan kandungan Asmaul Husna. Mengerti apa makna dari nama, bagaimana cakupan dan kandungannya, kemudian dia perhatikan bagaimana konsekuensi dari nama itu, pengaruh nama itu terhadap keberadaan alam semesta. Iya. Dan ini untuk Asmaul Husna perlu pembahasan tersendiri. Ya, dan insyaallah taala mudah-mudahan ada kesempatan daurah yang lain untuk menjelaskannya. Jadi saya di sini hanya ingin menguraikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini penggunaan basmalah pada setiap kegiatan yang akan dilakukan, pada hal-hal yang disyariatkan, mempunyai makna yang sangat agung bagi seorang hamba dan kebaikan. Dan Syekh di sini memulai buku beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, rangkaian dari doa. Di dalam doanya penulis berkata, As'alullahal karimah, saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, Rabb arsy yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar supaya engkau diberi walayah di dunia dan di akhirat. Ya. Sini pembahasan yang pertama atau pembahasan yang kedua, beliau memulai buku ini dengan doa. Beliau memulai buku ini dengan doa. Ya. Dan ini kebiasaan penulis di dalam banyak karya beliau. Hampir di seluruh karya beliau, di awal kali beliau menulis, beliau bawakan doa untuk orang yang membaca buku. Ya, membaca buku beliau. Dan ini dari hal yang menunjukkan besarnya rahmat beliau dan niat beliau yang sangat indah untuk orang-orang yang membaca buku itu. Ya. Dan demikianlah harusnya seorang muslim dan muslimah di dalam menyampaikan, di dalam mengajarkan, di dalam mendakwakan harus disertai dengan rahmat. Ya, harus nampak darinya bahwa apa yang diajarkan adalah bermaksud membawa kebaikan untuk orang yang diajari, membawa kebaikan untuk orang yang diajari, sebagai peringatan baginya guna berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Jangan sampai terkesan dari apa yang diajarkan bahwa dia menginginkan maksud dari dunia, atau dia menginginkan kejelekan untuk orang yang diajari, atau dia mengesankan ingin membuat orang tersebut jauh, tidak mendapatkan kebaikan. Ini bukan sifat orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Nah, ini pembahasan yang kedua yang ingin saya terangkan di sini, bahwa penulis dari metode beliau memulai dengan doa. Ini adalah kebiasaan beliau, dan ini adalah sifat seorang penuntut ilmu di dalam belajar, di dalam mengajarkan, dan di dalam mendakwakan. Kemudian yang ketiga dari pembahasan di pendahuluan, doa yang disebutkan atau dari kandungan doa yang diterangkan di sini oleh penulis, ini menunjukkan dan memberikan pesan kepada kita bahwa ilmu itu dibangun di atas rahmat. Ilmu itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas rahmat. Dan ini dasar utama bagi seorang yang ingin menuntut ilmu. Dia harus mengenali bahwa ilmu yang dia pelajari adalah rahmat. Ilmu yang dia pelajari adalah apa? Adalah rahmat. Dia duduk di dalam mempelajari ilmu, itu adalah rahmat. Kesempatan dia menuntut ilmu, itu adalah rahmat Allah. Antara murid dan guru harus dibangun di atas rahmat. Antara guru ke murid juga harus dibangun di atas rahmat. Iya. Dibangun di atas apa? Di atas rahmat. Dan ilmu-ilmu yang dia pelajari dianggap sebagai ilmu bermanfaat apabila membawa rahmat untuknya. Membawa rahmat untuknya. Iya. Jelas ya? Maka ini dasar berpijak di dalam menuntut ilmu. Karena itu Al-Quranul Karim disifatkan dengan sifat rahmat secara keseluruhan.
Allah berfirman,